Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mika Injilina Mustika dengan nomor 10550 akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Industri Kreatif yang diampu oleh Brina Nur Rahmawati MPN. Jenis industri kreatif yang akan saya ulas yaitu mengenai industri kreatif seni rupa. Saya akan membahas mengenai yang pertama, definisi serta kondisi industri seni rupa berjalan dan berkembang di Indonesia. Yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh industri seni rupa. Yang ketiga, peran, potensi dan peluang pada industri seni rupa. Yang keempat, strategi peningkatan dan pengembangan industri seni rupa. Yang kelima, peran mahasiswa dalam peningkatan industri seni rupa. Dan yang keenam, contoh implementasi. Yang pertama, definisi serta kondisi industri seni rupa berjalan dan berkembang di Indonesia. Seni rupa merupakan subsektor industri kreatif yang mencakup berbagai barang-barang bernilai seni yang unik dan langka, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Industri seni rupa mencakup segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi karya seni visual seperti lukisan, patung, fotografi, dan instalasi. Ini melibatkan seniman individu, galeri, kurator, serta pasar seni yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Industri seni rupa di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pameran seni dan galeri seni semakin banyak bermunculan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Ini menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap seni rupa. Pameran seni seperti Artjok dan Art Jakarta telah menjadi platform penting bagi seniman lokal untuk memamerkan karya mereka dan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kolektor internasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan terhadap industri kreatif melalui pembentukan Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Bekraf menyediakan berbagai program pelatihan, pendanaan, dan pameran untuk mendukung seniman dan pelaku industri kreatif. Yang kedua, tantangan yang dihadapi dari industri seni rupa. Meskipun ada perkembangan positif, industri seni rupa di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan seperti yang pertama, apresiasi dan edukasi seni. Tingkat apresiasi masyarakat terhadap seni rupa masih rendah. Pendidikan seni yang kurang memadai di tingkat sekolah dan kurangnya promosi seni rupa di media massa menyebabkan masyarakat tidak terlalu menghargai karya seni lokal. Yang kedua, pasar dan distribusi. Banyak seniman yang kesulitan mengakses pasar untuk menjual karya mereka. Galeri-galeri besar seringkali hanya menerima karya dari seniman yang sudah terkenal, sehingga seniman muda atau yang kurang dikenal tidak memiliki platform untuk memamerkan karya mereka. Selain itu, seni digital dan globalisasi membuat pasar seni rupa menjadi lebih kompetitif. Seniman lokal harus bersaing tidak hanya dengan sesama seniman Indonesia, tetapi juga dengan seniman dari seluruh dunia yang memiliki akses ke teknologi dan platform pemasaran digital yang lebih canggih. Yang ketiga, kendala sosial dan budaya. Profesi seniman seringkali dipandang sebelah mata dalam masyarakat yang cenderung menganggap profesi ini tidak menjanjikan secara finansial. Hal ini membuat banyak calon seniman enggan untuk mengejar karir di bidang seni rupa. Selain itu, ada ketegangan antara tradisi dan modernisasi dalam seni rupa. Beberapa seniman ingin menjaga keaslian dan tradisi seni rupa Indonesia, sementara yang lain ingin mengeksplorasi dan menggabungkan elemen-elemen modern yang kadang-kadang tidak diterima dengan baik oleh komunitas tradisional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran, potensi, dan peluang industri seni rupa. Peran industri seni rupa. Yang pertama di bidang ekonomi kreatif. Seni rupa berkontribusi signifikan pada ekonomi kreatif dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui penjualan karya seni, pameran, dan komisi. Kemudian di bidang pendidikan dan budaya, yaitu mengedukasi masyarakat tentang nilai seni dan budaya, serta melestarikan warisan budaya melalui karya seni yang merefleksikan identitas dan sejarah lokal. Di bidang pariwisata, yaitu meningkatkan daya tarik pariwisata dengan adanya galeri, pameran, dan festival seni yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Potensi industri seni rupa. Karya seni Indonesia memiliki potensi besar untuk dipasarkan secara internasional, menarik kolektor dan institusi seni dari luar negeri. Kemudian, pada inovasi teknologi, penggunaan teknologi digital seperti NFT dan platform online memungkinkan distribusi dan apresiasi karya seni lebih luas. Lalu, peluang untuk
berkolaborasi dengan industri lain seperti fashion, film, dan desain interior, memperluas pengaruh dan aplikasi seni rupa. Peluang industri seni rupa yang pertama, e-commerce dan platform digital, yaitu meningkatnya penggunaan platform digital untuk menjual dan mempromosikan karya seni, membuka pasar baru dan meningkatkan aksesibilitas bagi seniman. Kemudian dari program pemerintah, dukungan dari pemerintah dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan program promosi seni rupa membantu pengembangan industri ini. Dan peningkatan minat masyarakat, yaitu kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap seni rupa yang terus meningkat, menciptakan peluang bagi seniman untuk memasarkan karya mereka lebih luas. Pembahasan yang keempat, strategi peningkatan dan pengembangan industri seni rupa. Mengembangkan dan meningkatkan industri seni rupa memerlukan strategi yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek dari edukasi hingga pemasaran. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, edukasi dan pelatihan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di institusi seni dengan kurikulum yang relevan dan praktis. Ini termasuk program magang dan kolaborasi dengan seniman profesional. Kemudian dari dukungan finansial, pemerintah dan organisasi non-pemerintah bisa menyediakan subsidi dan hibah untuk membantu seniman dalam menciptakan karya tanpa terbebani oleh biaya tinggi. Selain itu, mendorong investasi swasta dalam bentuk sponsorship dan patronage dari perusahaan atau individu kaya yang tertarik mendukung seni. Lalu, pemasaran dan promosi, yaitu mengadakan pameran seni rupa di galeri, museum, dan tempat umum lainnya untuk meningkatkan visibilitas karya seniman. Lalu strategi yang selanjutnya yaitu kolaborasi dan networking, mendorong kolaborasi antar seniman dari berbagai disiplin untuk menciptakan karya yang inovatif. Selain itu, membentuk asosiasi atau jaringan profesional untuk seniman yang dapat memberikan dukungan, bimbingan, dan kesempatan kolaborasi. Selanjutnya, kebijakan dan regulasi, yaitu perlindungan hak cipta, memperkuat perlindungan hak cipta untuk seniman agar karya mereka tidak disalahgunakan. Selain itu, membangun infrastruktur seperti pusat seni dan studio yang dilengkapi dengan fasilitas modern untuk mendukung kegiatan kreatif. Selanjutnya yaitu sustainabilitas, mendorong seniman untuk menggunakan bahan ramah lingkungan dan mempromosikan praktik seni yang berkelanjutan. Pembahasan yang kelima yaitu peran penting mahasiswa dalam peningkatan industri seni rupa, yaitu bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Mahasiswa seni rupa seringkali membawa ide-ide segar dan inovatif yang dapat memperkaya industri seni. Karya-karya mereka dapat mendorong batasan-batasan seni tradisional dan membuka jalan untuk tren baru. Yang kedua, pameran dan karya seni. Partisipasi dalam pameran seni baik di kampus maupun di luar kampus memberikan platform untuk menampilkan karya mereka kepada publik. Ini membantu meningkatkan apresiasi terhadap seni rupa dan memperkenalkan karya baru ke pasar. Kemudian kolaborasi dan komunitas. Mahasiswa sering membentuk komunitas seni yang aktif dan kolaboratif. Melalui kerjasama dengan seniman lain, mereka dapat menciptakan proyek-proyek seni yang lebih besar dan lebih berdampak. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Mahasiswa sering memanfaatkan teknologi terbaru dalam proses penciptaan seni mereka, seperti digital art, animasi, dan media interaktif. Ini membantu mendorong modernisasi dan adaptasi industri seni rupa terhadap perkembangan teknologi. Pembahasan yang keenam yaitu contoh implementasinya. Implementasi industri seni rupa di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pameran seni hingga pengembangan komunitas kreatif. Berikut adalah beberapa contoh implementasinya. Yang pertama, pameran seni dan galeri. Ada Art Jakarta, yaitu salah satu pameran seni kontemporer terbesar di Indonesia yang menampilkan karya seniman lokal dan internasional. Pameran ini berfungsi sebagai platform bagi seniman untuk memamerkan karya mereka dan berinteraksi dengan kolektor serta pecinta seni. Kemudian ada Galeri Nasional Indonesia, yaitu menyediakan ruang bagi seniman untuk memamerkan karya mereka dan berkontribusi dalam diskusi serta pendidikan seni. Yang kedua yaitu festival seni, ada Biennale Jogja dan Jakarta Biennale. Biennale Jogja yaitu acara 2 tahunan yang mengundang seniman dari berbagai negara untuk berkolaborasi dan menampilkan karya mereka. Festival ini mempromosikan pertukaran budaya dan inovasi dalam seni rupa. Sedangkan Jakarta Biennale yaitu menampilkan berbagai karya seni rupa kontemporer dari seniman dalam dan luar negeri, serta menciptakan dialog tentang isu-isu sosial dan budaya melalui seni.
Yang ketiga yaitu komunitas dan ruang kreatif. Ada Gudang Sarinah Ekosistem, yaitu sebuah ruang kreatif di Jakarta yang menyediakan tempat bagi seniman untuk berkarya, berkolaborasi, dan memamerkan hasil karya mereka. Tempat ini juga menyelenggarakan berbagai acara seni dan workshop. Yang keempat yaitu ada pendidikan seni. Ada Institut Seni Indonesia atau ISI, yaitu sebuah institusi pendidikan yang fokus pada pengembangan seni rupa, menyediakan program studi yang beragam untuk calon seniman. Demikian ulasan mengenai industri seni rupa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.